Pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas melakukan evakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas melakukan evakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Keempat jenazah dibawa ke RSCM untuk diautopsi, sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara Camat Pademangan menyebut seluruh korban selamat telah mendapat bantuan tempat tinggal sementara. Yang meninggal tuh ada 4 yang usia 55, ada yang 20 tahun dan 11 tahun, anak sama 2 tahun. Sekarang dalam kondisi dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara terbakar Rabu dini hari. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari adanya pembakaran kabel tembaga yang menyambar ke styrofoam. Kemudian api membesar dan menyambar ke rumah korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puing dan abu jadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran Jakarta. Tidak hanya kehilangan tempat bernaung, kobaran api juga turut merenggut nyawa kerabat mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ini Anda warga Jakarta apakah juga merasakan hal yang sama? Lagi panas-panasnya pemirsa. Siang hari suhu Jakarta ternyata bisa mencapai 35 hingga 38 derajat. Panas menyengat membuat tubuh gampang berkeringat. Ada apa ya dengan matahari di langit Jakarta? Aduh, pemirsa, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Gak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan. Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, udah gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober. Alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan.
Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrim menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Yudi Permana melaporkan. Sebuah rumah di kawasan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. 2 orang menjadi korban luka dalam insiden ini. Inilah yang terjadi pemirsa, detik-detik ledakan dan terekam kamera CCTV warga yang letaknya tepat berseberangan di depan lokasi kejadian. Ledakan terjadi beberapa menit sebelum pukul 6 pagi dan menggegerkan warga sekitar. Insiden ini mengakibatkan 2 orang luka bakar cukup parah dan kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah situasi rumah pasca mengalami ledakan pemirsa. Dan polisi mengungkapkan ledakan dari dalam rumah yang Anda saksikan ini diduga terjadi akibat tabung gas 12 kg. Polisi juga menyebut ada 2 korban yang mengalami luka bakar hingga 70%. 2 korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Sampai tembus ke dalam. Dari Jakarta, maksud kami informasi berikutnya kita ke Batam. 10 pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan kabel tanker Federal 2 di Batam, Kepulauan Riau. Polisi kini masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Pemirsa, kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari tadi. 10 pekerja galangan kapal ASL Sifart Tanjung Uncang Batam meninggal dunia dalam peristiwa ini. Kemudian 21 pekerja lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Korban luka masih dirawat di beberapa rumah sakit di Batam, seperti Rumah Sakit Awal Bros Batam, Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Geraha Hermin, dan Santa Elizabeth. Tapi tak mungkin nyebelah. Sementara itu, suasana duka menyelimuti depan kamar jenazah Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Keluarga yang tengah menunggu identifikasi korban tidak kuasa menahan tangis dengan kejadian yang menimpa anggota keluarga mereka. Seluruh korban meninggal. Sebelumnya telah dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Aini ini untuk menjalani proses identifikasi. Polisi masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Jadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini, ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa